Taruna 44, to low start approve, temperature 29.22. Joy Flight atau pengenalan terbang itu kegunaannya adalah mengenalkan ilmu-ilmu dasar penerbangan kepada taruna, khususnya tingkat 4. Kenapa tingkat 4? Karena sebentar lagi mereka lulus akan masuk ke sekolah penerbang. Makanya kita perkenalkan yang dipunggawi oleh Departemen Matra untuk melaksanakan Joy Flight atau kita kenal dengan pengenalan terbang. Makanya kita kenalkan kepada taruna-taruni tingkat 4 ini apa itu horizon, apa itu bank, apa pengaruhnya bank terhadap pesawat, second effect dari torque, dari propeller, dari speed. Semua kita kenalkan untuk membekali dia sebelum melaksanakan tes masuk sekolah penerbang. Kita laksanakan briefing, ya. Briefing untuk melaksanakan penerbangan hari itu. Hari itu kita mau melaksanakan apa? Misalkan hari itu kita melaksanakan hanya mengenalkan saja tentang dasar penerbangan. Akan kita jelaskan kepada taruna-taruni ini apa yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kita laksanakan pre-flight. Pre-flight sebelum penerbangan. Ini harus dilaksanakan untuk safety, untuk mengetahui kondisi pesawat. Apakah pesawat itu mengalami kerusakan sebelum dilaksanakan penerbangan, sehingga diketahui sejak awal. Sebelum melaksanakan penerbangan, kita melaksanakan pre-flight atau before flight check eksternal, mengetahui kondisi pesawat layak atau tidak untuk dilaksanakan penerbangan. Mungkin ada kerusakan-kerusakan oleh benda asing, kita ketahui lebih awal sebelum melaksanakan misi penerbangan. Pre-flight yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: mengecek kondisi dari propeller, apakah ada deformasi, bending maupun crack di propeller, bilah propeller ini, kemudian mengetahui di dalam apakah ada mungkin burung yang bersarang di dalam ataupun yang saat itu mengganggu pergerakan dari mesin. Setelah itu kita mengecek strut dari pesawat. Diperiksa betul-betul, kemudian skin, rivet-rivet terpasang dengan rapi, terkunci. Kemudian oli kita cek, tutup, oke. Setelah itu naik untuk mengetahui jumlah fuel secara visual. Meskipun di dalam ada indikator, namun kita yakinkan secara visual. Mungkin ada kerusakan dalam wiring tersebut sehingga tidak mengantar jumlah fuel ke indikator. Kita tahu secara visual jumlah fuel yang akan kita gunakan. Oke, skinnya bagus, tidak ada permasalahan. Kemudian skin, leading edge. Leading edge ini harus rapi, mulus, sampai ke belakang kita cek. Selanjutnya kita cek secara visual, kita gerakkan tentang aileron. Dia movable, tidak masalah. Kemudian di sini ada engsel-engsel, rivet-rivet, segala macam kita cek. Kemudian roda, samping, kemudian bagian elevator, kita cek free-nya, free movement dia, berarti bagus. Rudder juga demikian, kita kanan kiri. Saya kembali. Nah, ini pergerakannya bagus, tidak ada yang menghambat. Kemudian juga permukaannya juga tidak ada permasalahan. Pintu kargo tertutup, terkunci. Baru kita melaksanakan internal, duduk di dalam, kemudian melaksanakan internal check di dalam untuk melihat indikator, circuit breaker atau switch yang lain yang pada posisinya harus sebelum melaksanakan penerbangan harus pada posisi tertentu. Kemudian setelah itu dia internal expansion. Di dalam pesawat kita lihat instrumennya, kemudian apa-apa yang harusnya ada di situ dan bagaimana posisi switch di situ sebelum dilaksanakan penerbangan. Breathing medium, active, Jupiter 858, area medium available, Jupiter 854, area 24 medium. Saya diajari untuk cara-cara take off juga, jadi untuk di ground sendiri kita menggunakan rudder.
kita menggunakan radar. Kalau misalnya radarnya diinjak ke kanan itu kita belok kanan, radarnya diinjak ke kiri itu kita belok ke kiri. Setelah itu juga kita menggunakan nose untuk take off-nya. Untuk take off-nya sendiri saya tidak pegang kontrol, tapi yang pegang kontrol kadep mata, cuma saya lihat proses-prosesnya bagaimana. Ya memang tidak mudah, kita juga harus memadukan antara altitude, antara ketinggian kita, lalu juga antara kita harus bisa menyesuaikan horizon. Jadi pesawatnya itu harus lurus atau pada tahap flight level. Kalau pesawatnya flight level itu berarti kita ada di posisi yang lurus dan itu adalah posisi aman. Lalu juga tadi kita terbang sampai ke Pantai Parangtritis. Di saya juga diajari bank 30 derajat ke kanan, bank 30 derajat ke kiri. Jadi memang banyak pengalamannya, mungkin karena baru awal-awal masih agak-agak kaku, tetapi ini bisa dijadikan pembelajaran dan referensi untuk kedepannya apabila ingin melaksanakan atau melanjutkan sekolah penerbang TNI AU setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara. Area 24 medium, start approve. Temperature 297.22, CNS 298. Setelah turun dia melaksanakan post flight. Diperiksa lagi pesawatnya, apakah tadi di area mengalami masalah. Misalkan dia mengalami bird strike, tabrak burung di area, sehingga ketahuan saat kita melaksanakan post flight. Nah, itu harus dilaksanakan. Setelah itu selesai mengisi logbook, baru melaksanakan debrief atau briefing setelah penerbangan. Optimis, tentu harus optimis. Pasti Taruni semuanya itu mampu, karena dari awal rekrutmen kita itu kan sudah dites psikologi, dan psikologi kita juga yang masuk ke Akademi Angkatan Udara ini tentunya memenuhi syarat untuk menjadi penerbang TNI Angkatan Udara. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya.